Sama halnya dengan ustadz-ustadzah di zaman ini ya. Mereka gini, terlanjur bisa dibayangkan. Berat loh. Mereka sudah tahunan membranding Al-Mahdi itu seperti apa. Ya. Kan sudah tahunan itu. Ada yang sudah belasan tahun loh. Ceramah di mimbar membranding Imam Mahdi itu, wah hebat. Pokoknya luar biasa lah mengarahkannya. Mereka lupa, iya betul. Tapi kapan itu? Ketika seseorang masih menjadi Al-Mahdi, belum menjadi Imam Mahdi, maka seharusnya mereka sadar akan ada proses islah. Ya. Nah, proses islah inilah yang satu malam Allah rubah semuanya. Bahkan dalam banyak kitab ulama jelas dikatakan ini Al-Mahdi ini pendosa. Makanya diampuni segala dosanya. Berarti memang pendosa Al-Mahdi itu. Harusnya begitu. Ustadz-ustadz zaman itu harusnya begitu. Bahwa Al-Mahdi itu orang biasa, pasti banyak dosa. Karena arti islah itu kan salah satu definisi ulama itu. Dirubah segalanya jadi berani. Berarti kan sebelumnya tidak berani. Menjadi mampu. Berarti kan sebelumnya tidak mampu. Nah harusnya itu. Makanya harusnya ustadz-ustadz akhir zaman atau siapapun lah kiai tokoh agama siap-siap kedatangan Al-Mahdi model-model para utusan Allah sebelumnya yang juga tidak dipercaya oleh Ahlul Kitab. Nah ketika indikasi itu ada harusnya tabayun. Oh Muhammad Qasim kok begini? Kok sosoknya kayak bintang film Bollywood? Ya, harusnya kan tabayun. Ustadz-ustadz ini bisalah tiap tahun umroh, coba bayangin. Kenapa tidak bisa ngongkosin untuk tabayun kepada Muhammad Qasim yang sudah viral seluruh dunia? Wong saya aja orang yang saat terakhir menjadi orang yang tidak mampu pun mampu kok berangkat 5 bulan di sana, ya. Membawa orang lain supaya bisa cross check dari semua pihak untuk tabayun, bisa kok. Semua tergantung niat, ya. Nah inilah celakanya ya. Jadi bayangkan mereka sudah membranding demikian kuat. Tiba-tiba harus mengakui, kan berat. Gitu Mas Wahda ya. Berat sekali untuk tokoh-tokoh agama. Oh iya ya, bener nih Muhammad Qasim. Waduh berat. Karena VCD-nya, videonya, perkataannya sudah beredar di kalangan masyarakat begitu sangat kuat ya. Bahkan mereka penolakannya sudah terang-terangan. Apalagi Araji ya, itu kan menyatakan perang dengan gajah, kan begitu dalam videonya sudah beredar. Ya, itu kan satu yang dia tiba-tiba harus mengakui Muhammad Qasim yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Ya, ada teman-teman yang mengatakan Kang, jangan terlalu berani menyebutkan nama. Nggak apa-apa, karena ini darurat sebetulnya, sudah darurat lah. Bagi saya. Karena mereka sudah mengomentari Al-Mahdi ya, mengomentari Muhammad Qasim dengan nada negatif, maka kita juga perlu menjawab mereka. Toh mereka juga berani kan membantah Muhammad Qasim, bahkan melecehkan, bahkan merendahkan. Tetapi masa kita tidak boleh mengomentari mereka ya? Nah saya kira tidak apa-apa. Dan sekarang justru saya ingin memancing mereka untuk ayo dialog. Saya siap. Saya justru pernah chat, ya, pernah chat semua tokoh-tokoh agama itu. Bahkan saya pernah ke Ustadz Rahmat Baikuni, pernah komunikasi. Saya bilang Ustadz, saya ingin ke rumah Ustadz ya. Tapi ya mungkin kesibukan dan sebagainya. Kita berprasangka baik. Akhirnya keinginan saya berkali-kali itu tidak pernah bertemu. Demikian juga dengan Ujma ya. Kemudian juga dengan Ustadz Ihsan Tanjung juga saya chat. Nah jadi tidak dijawab. Nah, walau alam. Jadi ini supaya memancing mereka untuk mau ketemu kita ya. Saya aja bukan ulama, bukan Ustadz pede kok ketemu. Kenapa? Lah memang kenapa mesti tidak pede? Karena kebenaran itu sebetulnya sangat mudah, simple sebetulnya. Itu saya kira ya. Jadi
karena gengsi pribadi, Mas Wada. Intinya orang sulit mengakui karena terlanjur punya ilmu, merasa lebih tinggi ilmunya. Yang kedua, terlanjur berbicara dengan branding, dengan frame yang keliru karena mengandalkan ilmu, bukan ditambah dengan petunjuk, tapi hanya mengandalkan ilmu. Saya kira itu jawabannya. Ya, jadi mereka termasuk kelompok orang munafik karena tidak mengikuti Al-Mahdi loh. Ya jelas munafik. Hadisnya begitu kok. Ya. Ya mohon maaf, orang begitu kok. Rasulullah bilang. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Di TikTok ada yang tanya apakah Dajjal itu Abdul Rahman. Ya, betul. Muhammad Qasim mengatakan Dajjal itu diberi nama atau gelar Abdul Rahman. Bisa jadi itu betul-betul nama atau nama yang lain. Kan bisa jadi saya Diki Chandra alias misalkan Abu apa ya? Abu Jayan. Abu Jayan. Bisa jadi untuk penyamaran itu, bisa jadi itu nama samaran dia, gitu ya. Atau itu julukan, sama dengan Al-Mahdi kan? Kan Al-Mahdi julukan bukan nama. Jadi Abdul Rahman itu benar, itu pernah disampaikan oleh Muhammad Qasim. Maka memang kami Majelis Gajah memantau nama-nama itu, ya. Kedua mungkin julukan-julukan itu, tetapi menurut saya yang lebih penting adalah lihat kita bisa perhatikan tokoh Buddha yang akan segera muncul, ya. Nah, ini kita harus mengamati betul. Karena tidak cukup kita hanya membaca surat Al-Kahfi dari 1 sampai 10. Kenapa tidak cukup itu? Ada yang bisa jawab? Karena apa? Jika seseorang itu walaupun kiai besar, walaupun dianggap ulama besar, pengikutnya jutaan, puluhan juta, tapi masih cium tangan, dibiarkan umatnya mencium tangan sambil menundukkan badan ke depan. Ya, sekali lagi cium tangannya sambil menundukkan badan, ya, bukan menundukkan. Membiarkan fotonya dipajang di mana-mana, di rumah, bahkan membiarkan umat meyakini foto ini punya kelebihan, punya kekuatan. Walaupun 1 juta kali membaca surat Al-Kahfi, ya nggak bisa, orang doanya terhalang kok. Betul, pinter. Terhalang doanya karena masih pelaku syirik. Sebab ada satu logika, loh, kalau kita hanya membaca surat Al-Kahfi cukup, orang akan terhindar Dajjal. Kok mudah amat? Padahal Nabi sudah mengatakan ini fitnah terbesar sepanjang hidup manusia, loh, bayangkan. Berarti ini kalau ibarat intelijen tuh intelijen kelas wahid, ya, korbannya banyak, tidak bisa terlihat oleh kacamata biasa, gitu kan? Harus punya ilmu khusus untuk bisa membaca kontra intelijennya, berat gitu, berat, sampai banyak memurtadkan orang. Jadi kalau gitu bertentangan dong. Nabi mengatakan, kan cukup baca surat Al-Kahfi, 1 jam juga hafal, ya. Terus saja, silakan aja baca surat Al-Kahfi 1 jam hafal kok. Ya 2 jam lah, paling lama juga. Atau kalau gitu mah bukan fitnah terbesar, ya. Itu fitnah kecil. Udah selesai, umat Islam yang nggak pernah sholat juga cukup surat Al-Kahfi, selesai. Orang yang tukang fitnah, orang yang dukun, siapa lagi banyak pengikut Dajjal, ya. Ahlul bid'ah. Udah surat Al-Kahfi selesai, selamat kita. Nah, ustadz-ustadz itu banyak ngajarin itu doang. Silakan ustadz-ustadz terkenal, baca, lihat di YouTube. Semua bagaimana menghindari fitnah Dajjal, bacalah surat Al-Kahfi, selesai di situ aja. Berarti ustadz-ustadz ini
tokoh-tokoh ini sudah menyesatkan banyak orang sebetulnya. Karena seolah-olah mengabaikan apa yang Nabi sampaikan bahwa fitnah Dajjal itu fitnah terbesar.